Dr. Mubarak Al-Aizini Habibullah Ta'ala. Beliau adalah dosen tafsir Quran di Kuwait, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bisa berkunjung di Jogja dalam beberapa hari ini atas kerjasama dengan pemerintahan Kuwait dan juga Yayasan Imam Syafi'i Yogyakarta, dan nanti akan diterjemahkan oleh beliau Ustaz Abdul Salam Busrohesi dari Pondok Pesantren Hamal Quran. Tema yang akan diangkat tentang indahnya Islam. Kita bisa ambil faedah, nanti kita catat sekarang pas jam 9 kita berhenti juga nanti kira-kira jam 10 kurang sedikit. Pada Ustaz dan Syekh kami persilakan kepada Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فإني في الحقيقة سعيد جدا بتواجدي بين إخواني وأخواتي في هذا البلد الكريم الذي يسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله بلدا مباركا، وأن يغدق عليه الأمن والأمان والاستقرار، وأن يرينا اجتماع المسلمين في كل بلدان العالم إنه سميع مجيب. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Sesudah Syekh memulai pembukaannya dengan mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salawat serta salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Suatu kesempatan yang indah, kesempatan yang menyenangkan, kesempatan yang buat kami tentunya spesial. Sungguh di pagi hari ini kami sangat senang berjumpa dengan ikhwan dan akhwat semua yang berada di negeri ini. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, semoga senantiasa negeri ini diberikan keberkahan, kedamaian, negeri yang makmur dan adil. إن هذه المجالس التي يذكر الله سبحانه وتعالى فيها هي مجالس خير وبركة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله بمن عنده. فهذا من أعظم فضائل مجالس الذكر، أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ جماعة من الناس ذكرته في ملأ خير منه. Ikhwan fillah rahimakumullah, kesempatan yang baik. Hari ini kita mendapatkan suatu kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada mereka yang hadir di majelis ilmu. Rasul bersabda, "Masnama qaumun fi baitin min baitillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Tidaklah berkumpul akan di antara hamba Allah di rumah di antara rumah Allah. Apakah yang mereka lakukan? Mereka membaca Al-Quran, mengkaji apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kenikmatan. Apakah kenikmatan tersebut? Rasul menyebutkan illa nazalat alaihim sakinah. Malaikat Allah akan turun mengayomi mereka. Wa hafathumur rahmah wa hafathumul malaikah. Illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Siapa saja yang hadir di majelis ilmu maka akan dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Mereka yang hadir di majelis ilmu, malaikat akan menyertai mereka. Mereka yang hadir di majelis ilmu, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala juga akan turun. Dan demikian disebutkan di dalam hadits qudsi, Rasulullah SAW memberikan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang ingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingatnya. Barang siapa yang seseorang mengingat Allah di depan khalayak banyak orang, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengingatnya. أما
موضوع المحاضرة فهو موضوع مهم جدا، وهو عن محاسن الإسلام، وهذا الموضوع لا يمكن الإحاطة به، حتى إنه لا يمكن الإحاطة به إجمالا، وكيف بالإحاطة به تفصيلا، لكننا نأخذ أمثلة تدلنا على هذا محاسن هذا الدين العظيم دين الإسلام، حتى يقوى إيماننا، وحتى نكون إن شاء الله جميعا دعاة إليه ونرغب الناس في هذا الدين العظيم الذي نحن ندين الله جل وعلا به. Tentunya materi kita di kesempatan kali ini adalah indahnya agama Islam. Begitu kita berbicara indahnya agama Islam, maka tentunya Islam sangatlah luas. Tidak bisa kami membahas secara global, apalagi kami membahasnya secara terperinci. Karena sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang indah dan agama yang penuh dengan kerahmatan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketetapan iman di dalam beragama. ولهذا الموضوع فوائد جمة وكثيرة، فمن هذه الفوائد التي نعرفها من ذكر محاسن الإسلام أنه من العلم النافع. الفائدة الأولى أنه من العلم النافع، بل إنه من أشرف المواضيع التي يتكلم بها الناس. والفائدة الثانية أن معرفة النعم والتحدث بها مما أمر الله جل وعلا به، إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم واذكروا نعمة الله عليكم، وقال جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وقال سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث. Apabila rahmatullah, tentunya Islam ini memiliki banyak kemuliaan dan banyak kekhususan. Apakah di antara poin-poin yang bisa kita pelajari, poin-poin yang bisa kita ambil tatkala kita mempelajari mahasin hadis, keindahan agama Islam? Yang pertama dikatakan dengan mempelajari agama maka kita akan mendapatkan banyak manfaat. Bahkan ini merupakan salah satu perkara yang mulia di dalam beragama, dan semua orang mengenal bahwasanya agama ini adalah agama yang mulia. Manfaat yang kedua, sungguh tatkala kita mempelajari keindahan Islam, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita semua agar kita mempelajari mahasin al-Islam. Allah menyebutkan wadhkur ni'matallahi 'alaik. Ingatlah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada engkau. Nabi Musa pun berkata, "Qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel terkait dengan nikmat Allah, dan Allah pun berfirman di dalam surat At-Duha, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau, maka hendaknya kalian semuanya memberikan pemaparan. والفائدة الثالثة في الكلام في هذا الموضوع المهم أن العبد المسلم كلما كان أعرف بهذا الموضوع وكان أحسن بإسلامه، فإن هذا الموضوع يتوافق مع الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. والفائدة الرابعة أنه أوسع الأبواب في الدعوة إلى هذا الدين، أنه من أوسع الأبواب في الدعوة إلى هذا الدين. فلو تصدى لذلك دعاة يعرفون محاسن الإسلام حق المعرفة ويدعون الناس إلى هذه المحاسن لكان كافيا أتم الكفاية بجذب الناس إلى هذا الدين، جذب الناس إلى هذا الدين العظيم دون الحاجة إلى دفع الشبه المعارضين أو الطعن في أديان المخالفين، فإن فقط ذكر محاسن الإسلام يكفي في دفع الشبه التي يريدها المغرضون على دين الإسلام. Ikhwan rahmatullah, di antara manfaat yang bisa kita petik ketika kita mempelajari indahnya agama Islam, sesungguhnya orang yang mengenal mahasin Islam maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Islam ini indah dan sesuai dengan fitrah. Agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah, sesuai
sesuai dengan kesucian manusia tatkala dilahirkan. Berikutnya, di antara mahasinul Islam, kemuliaan agama Islam, maka orang yang mempelajari mahasinul Islam maka dia akan mengenal bahwasanya cakupan agama ini sangatlah luas. Kita mengenal bagaimana seorang dai tatkala dia berdakwah. Tatkala dia berdakwah, maka dia akan berdakwah dengan penuh hikmat, memberikan pengajaran kepada manusia hal-hal yang terkait dengan kesempurnaan Islam dan itu akan cukup baginya. Dan demikianlah tatkala kita menjadi seorang dai. Kita mempelajari agama Islam dengan baik, mengajarkan orang dengan baik, maka akan memberikan kepada banyak khalayak di mana mereka akan cenderung dan cinta terhadap agama Islam tanpa kita harus memberikan syubhat-syubhat yang harus mereka datang kepada Islam, maka mereka pun akan hadir dengan sendirinya. واعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن محاسن الإسلام عامة في جميع مسائله ودلائله وفي أصوله وفروعه وما دل عليه من علوم الشرع والأحكام وما دل عليه من علوم الكون والاجتماع كل ذلك هو فيها حسن. ونذكر 10 أمثلة تدلنا على محاسن هذا الدين العظيم. Ikhwan fillah rahimakumullah, mahasinul Islam tentunya, keindahan Islam tentunya sangatlah luas. Dasarnya jelas, pokoknya jelas, cabang-cabangnya pun jelas. Tidaklah ada di sana hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pengajaran. Jika di sana ada perintah, maka kita pun laksanakan perintah tersebut. Jika di sana ada larangan, maka kita pun berusaha untuk menjauhi larangan tersebut. Berikut ini kami akan paparkan kurang lebih ada 10 contoh terkait dengan mahasinul Islam. وهذه الأمثلة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى ونعرفها في هذه المحاضرة هي تدلنا على ما وراءها من الأمور العظيمة والأمور الكثيرة التي تدل على محاسن الإسلام. المثال الأول: دين الإسلام مبني على أصول إيمان 6 وقد اتفق عليها جميع الأنبياء والمرسلين، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وهي مشتملة على أجل المعارف والاعتقادات. ودين أصل الإيمان به تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله وثمرة السعي في مراد الله جل وعلا وإخلاص الدين كله لله سبحانه وتعالى. هل هناك دين أعظم هذا الدين؟ لا يوجد. ودين أمر بالإيمان بجميع ما أمر به الأنبياء والمرسلين ولم يفرق بين أحد من الرسل، فلم يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل آمن بجميع المرسلين وجميع أنبياء الله سبحانه وتعالى الذي بعثهم الله جل وعلا وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه لتبليغ دعوة دين الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى عظم هذا الدين. فالمقصود أن هذه العقائد التي تزكو بها القلوب وتصلح بها الأرواح وتتأصل بها مكارم الأخلاق وجميع الطباع كلها أمر الله سبحانه وتعالى بها. Ikhwan rahimahumullah, tentunya materi yang pertama saya memberikan penjelasan bahwasanya agama Islam ini berdiri di atas 3 dasar, berdiri di atas 6 dasar. Apakah 6 dasar yang dimaksud? Maka yang pertama adalah al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita pun mengenalnya dan memahaminya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Tidaklah ada seorang yang beribadah di dunia ini kecuali hanya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita bertanya kepada seseorang, apakah ada di antara makhluk ini yang ada di dunia mengenal bahwasanya di sana ada Tuhan yang hebat selain Allah? Tentunya jawabannya tidak ada, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Begitu juga tatkala kita berbicara beriman kepada Rasul, maka seorang mukmin beriman kepada semua rasul-rasul Allah. Tidak boleh seorang mukmin beriman kepada semua rasul kecuali 1. Atau
apakah beriman kepada rasul-rasul kecuali beberapa rasul, maka di sini tidak dibenarkan di dalam agama. Demikian pula begitu seorang itu beriman kepada Allah, maka tatkala dia beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa adanya perantara. Sungguh agama ini adalah agama yang indah, agama yang bisa menyebabkan hati itu tenang, agama yang bisa menyebabkan hati itu nyaman, agama yang membuat pribadi seorang muslim senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. المثال الثاني أن شرائع الإسلام الكبار بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. تأمل مثلا بالصلاة، وشرط الصلاة الوضوء، فالوضوء من محاسن الإسلام، فالوضوء فيه طهارة حسية وطهارة معنوية. طهارة حسية فإن المسلم يتوضأ في اليوم والليلة أكثر من مرة، يتوضأ فيبقى جسمه دائما نظيفا، ويغتسل في الأسبوع أقل شيء مرة واحدة، فتجده دائما طيب الرائحة، دائما طيب البدن، نظيف البدن. كذلك طهارة معنوية بمعنى أنها تذهب الذنوب. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن المتوضئ تتساقط ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فهذا الوضوء الذي هو شرط الصلاة، ومع ذلك فيه من هذه المحاسن الحسية والمعنوية. Antara yang kedua, contohnya beliau mengatakan rukun Islam. Antara kesempurnaan hasil Islam, contohnya adalah syariat Islam. Rukun Islam tentunya kita mengenal antara syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Saya memberikan contoh. Contoh mudah adalah salat. Seorang mukmin tentunya tatkala hendak salat, di sana ada suatu amalan yang harus ditunaikan, yaitu syarat diterimanya salat, yaitu wudu. Maka di dalam wudu di situ ada kesucian. Kesucian yang didapat adalah maknawi dan hissi. Kesucian badan dan kesucian batin. Kesucian badan, maka seorang mukmin wudu, membasuh anggota wudu, dan disitulah dia akan menjumpai indahnya Islam. Bahkan seorang muslim memiliki kewajiban mandi di dalam sepekan sekali, yaitu hari Jumat. Terkait dengan nadhafah atau taharah batiniyah, taharah yang sifatnya hissi, yang tidak nyata, adalah apa yang tidak kita lihat tapi itu dirasa, yaitu terkait dengan dosa. Sungguh orang yang berwudu tatkala dia mengusap mukanya, mengusap tangannya, mengusap kepalanya, mengusap kakinya, membasuh anggota wudu, maka tiap kali tetesan air itu turun, maka dosa akan gugur. أما الصلاة نفسها فهي أيضا من محاسن الإسلام. تأمل فيها كم فيها من الإقبال على الله سبحانه وتعالى والثناء عليه جل وعلا والدعاء والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى وتكرارها في اليوم والليلة 5 مرات يربط العبد بربه، فتجد العبد دائما مرتبط بالله سبحانه وتعالى في كل وقت. وأيضا فيها من محاسن الإسلام أنها راحة للنفس يطمئن فيها المسلم ويرتاح فيها. لذلك قال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وهذه الصلاة التي كمل فيها العبد خضوعها والخشوع فيها والتذلل بيد الله، الصلاة كاملة تجد فيها راحة للعبد. وأيضا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فتجد العبد إذا كان عنده تقصير في شيء ثم ذهب فصلى فإنه تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ويقول: لماذا أنا أفعل هذا الخطأ وأنا أصلي؟ حتى إنه شكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يصلي لكنه كان يسرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. وفعلا نهته صلاته فتاب من هذا الفعل.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ikhwan rahmatullah. Terkait dengan ibadah salat, maka sungguh di dalam ibadah salat di sana ada banyak amal mulia. Di antaranya adalah takbir. Di antaranya ada di sana sujud, ada rukuk, di sana ada doa. Bahkan di balik salat maka di situ ada ketenangan. Di balik salat itu ada ketenangan. Kita sebagai seorang muslim tentunya salat sehari 5 waktu. Salat sehari semalam 5 waktu. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, "Ara'aitum law anna nahra fi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan hal yaqaf min darbihi syai'?" Qalu la. Qala fadzalika mathalus salawatul khamsu yanqum bihinna khataya. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, bagaimanakah menurut kalian jika di depan rumah kalian ada sungai dan kalian mandi di sungai tersebut sehari adalah 5 kali, apakah akan tersisa kotoran yang ada? Maka para sahabat mengatakan tidak. Maka Rasul bersabda, itulah permisalan sholat yang dengannya seseorang akan tergugur dari dosanya. Rasulullah SAW suatu saat pernah menjumpai Bilal sesudah Bilal adzan, dan tidak lama sesudah itu Bilal hendak segera untuk qomat. Maka Rasul memberikan petunjuk, wahai Bilal, santailah, jangan buru-buru sholat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan sholat, dan dengan sholat itu bisa menyebabkan ketenangan hati. Sungguh dengan sholat pula kita jumpai di sana kekhusyukan, kedekatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sholat bisa menyebabkan seseorang terjauhkan dari perkara keji dan munkar. Allah firmankan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. وتأملوا في الزكاة كيف أنها تعود المسلم على أخلاق الكرام من السخاء والجود والشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من هذا المال، وفيها أيضا دفع حاجة المضطرين من المسلمين والفقراء والمساكين، وفيها الثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله سيخلف عليه. فالمتصدق إذا تصدق شيء فإن الله يخلف عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Biasa antara kesempurnaan Islam tatkala kita berbicara zakat, maka orang yang mengeluarkan zakat secara tidak langsung membersihkan jiwanya. Kemuliaan Islam memberikan kepada kita sebagai penganutnya, khususnya bagi kita yang memiliki harta. Kan masing-masing tatkala kita memiliki harta, latihanlah menjadi seorang yang dermawan. Tatkala kita berbicara zakat, maka di dalam zakat bisa ada suatu kemudahan bagi mereka yang hendak membutuhkan. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin sangat membutuhkan uluran tangan, maka kita sebagai seorang muslim tatkala kita memiliki harta tidak berlaku pelit. Berikutnya, orang yang memiliki harta kemudian mengeluarkan zakatnya, maka orang pun akan percaya dengannya. Orang akan memberikan kepercayaan lebih dibanding orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat. Allah menyebutkan, dan apa yang telah kalian infakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian ganti. وتأملوا في الصوم كيف أنه تمرين النفس على ترك محبوبها التي ألفته من الطعام والشراب وإتيان النساء وغير ذلك. تمرين النفس هذه تجعلها أشد حبا لله. إذا تركت الشيء الذي تحبه لله سبحانه وتعالى دليل أن الله أحب إليك من هذا الطعام والشراب وغيرها من شهوات النفس. وأيضا هي تمرين للمسلم على الصبر والعزيمة والتحمل. Sungguh, tatkala kita berbicara kesempurnaan Islam, maka Islam mengajarkan kepada kita semua agar kita melakukan ibadah puasa. Seseorang yang melakukan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pendidikan jiwa.
di mana seseorang ini meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, padahal keduanya halal. Kita melakukan hubungan suami istri, padahal itu adalah halal. Yang disitulah yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan bahwasanya hamba ini akan dicintai oleh Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya perintah, kemudian hamba ini melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintainya dan dia pun akan cinta kepada Allah. Bahkan di balik puasa, maka Allah Subhanahu Wa Taala menanamkan kepada kaum muslimin untuk bisa mendapatkan suatu nikmat dan karunia besar, dan itu adalah hal yang tidak didapat oleh semua orang, yaitu berlaku sabar. Maka di balik puasa seseorang akan bisa bersabar. والحج فيه من محاسن الإسلام أن فيه بذلا للمال وإتعابا للبدن لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى العبد المسلم كيف أنه ينفق ماله ويأتي ربما من مكان بعيد ويتعب بدنه، كل ذلك لتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. وأيضا اجتماع المسلمين في الحج في مكان واحد، لا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا فرق بين أمير ولا فقير، ولا فرق بين رئيس ولا مرؤوس، كل ذلك يأتون في مكان واحد وأيضا في لباس واحد. كل ذلك من محاسن الإسلام ودليل على اجتماع المسلمين وعلى قوة المسلمين وعلى اتحاد المسلمين. Ikhwan rahimahumullah. Di antara sempurnaan agama Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, maka dia sungguh telah mengorbankan banyak hal. Harta yang dia miliki dia korbankan, badan yang dia miliki kadang dia harus korbankan pula. Bahkan seseorang mengorbankan waktu yang dia miliki, sehingga dengan harta yang dia miliki, dengan kesehatan yang dia miliki, maka dia pun datang ke Makkah Al-Mukarramah, suatu negeri yang jauh, tapi dia mendatanginya dalam rangka meraih keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dia sampai di Arab, maka dia akan mendapatkan suatu pemandangan yang sangat indah. Tidak ada yang membedakan inikah Arab ataukah tidak, apakah dia miskin ataukah tidak, apakah dia ketua ataukah dia bawahan. Semuanya berpakaian yang sama, semuanya berkumpul karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan disitulah kita menjumpai bagaimana kekuatan Islam. المثال الثالث من أمثلة محاسن الإسلام ما أمر به الشارع الحكيم من وجوب الاجتماع والائتلاف ونهيه وتحذيره من التفرق والاختلاف. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. كل ذلك مما يدل على محاسن الإسلام. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين بطاعة من ولاه الله جل وعلا عليهم من ولاة الأمور ومن الرؤساء والحكام المسلمين لأجل الاجتماع والائتلاف وعدم الفرقة لما في الفرقة من المفاسد الدنيوية والدينية، ولما في الاجتماع من المصالح الدنيوية والدينية. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله جل وعلا بطاعة ولاة الأمور، وقد أمر بذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإنكم لا تحبون امرأته لكن تسمعون وتطيعون إلا في المعصية. إذا أمر بمعصية الله فلا يطاعون في هذه المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Poin yang ketiga yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan contoh mahasin Islam adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bersatu dan larangan untuk berselisih, larangan untuk berpecah belah. Allah Subhanahu Wa Taala firmankan: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Allah firmankan: wala tanaza'u
yang kemudian akan mengakibatkan kekuatan yang kalian miliki akan menjadi lemah dan hilang. Taat kepada pemimpin merupakan suatu kewajiban. Sungguh Islam memberikan kepada kita suatu pengajaran di mana masing-masing untuk menjaga persatuan dan tidak berselisih. Secara agama pun di dalam Al-Quran telah ditetapkan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, taatlah kalian kepada ulil amri, para penguasa yang menguasai kalian, para penguasa yang berada di atas kalian. Rasulullah SAW menyebutkan hendaknya kalian taat dan hendaknya kalian mendengar. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi, sekalipun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya yang berasal dari negeri Habasyah, maka hendaknya kalian mentaatinya. Sungguh taat kepada pemimpin merupakan bagian daripada ketaatan, dan orang yang menyelisih pemimpin dia telah melakukan maksiat. Tentunya tatkala kita berbicara taat kepada pemimpin ada rambu-rambunya. Rasul bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh seseorang taat kepada hamba dalam rangka bermaksiat kepada Allah. المثال الرابع دين الإسلام دين رحمة وحسن معاملة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالعيال كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها. كان يحب الأطفال ويلاعبهم ويداعبهم، كل ذلك يدلنا على رحمة هذا الدين العظيم. بل إن دين الإسلام أتى بالرحمة حتى للبهائم والحيوانات. قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرد بها. يعني إذا أردت أن تذبح شاة أو دجاجة فلا بد أن تحد الشفرة حتى لا تعذب هذه البهيمة. انظر الرحمة حتى بالحيوان. Ikhwan rahimahumullah, di antara makassar Islam yang bisa kami contohkan berikutnya adalah agama ini agama yang penuh rahmat dan husnul muamalah, agama yang mengajarkan penuh kerahmatan dan berbuat baik terhadap siapa saja. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk bagian daripada umatku siapa saja yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan tidak sayang kepada yang lebih muda. Rasulullah SAW sungguh memiliki sifat kasih sayang. Kita jumpai beliau sangat cinta terhadap anak-anak kecil, bahkan bercanda dengan anak-anak kecil. Bahkan tatkala kita berbicara rahmat Islam, maka sekalipun terhadap hewan, Rasulullah SAW memberikan petunjuk, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan untuk mencakup semua hal. Rasul bersabda, wa idza qataltum fa'sinu al-qitla wa idza dabahtum fa'sinu ad-dibha. Jika kalian membunuh binatang, maka sempurnakanlah. Jika kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah binatang tersebut dengan penuh kesempurnaan. Rasul bersabda, "Falyuhidda ahadukum syafratahu wa liyurih dari kata." Jadikan pisau yang kalian gunakan untuk menyembelih, yaitu pisau yang kita gunakan untuk menyembelih itu hendaknya tajam, sehingga binatang itu pun tatkala disembelih mudah untuk diambil uratnya, dan jadikan binatang yang hendak disembelih itu juga merasa nyaman. المثال الخامس أن دين الإسلام كله حق، فأخباره كلها صدق وحق، وأوامره ونواهيه كلها عدل لا ظلم فيها. فلم يأتي شيئا من أخبار الذي أخبر بها دين الإسلام، سواء أخبر به الله جل وعلا أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى شيء يكذبها، لا من علم الحديث ولا من غيره.
ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى العليم بعباده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأيضا أوامره ونواهيه لم يأمر الشرع بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته ما نهى عنه، بل إن أوامره ونواهيه موافقة للعقول السليمة وللفطر المستقيمة. Ikhwan rahimahumullah, di antara kesempurnaan agama Islam ini, sungguh Islam ini, agama ini adalah agama yang hak. Di dalamnya ditetapkannya, diajarkan kejujuran. Islam mengajarkan masing-masing untuk melakukan keadilan. Islam memberikan petunjuk jangan sampai kita sebagai seorang muslim melakukan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui terhadap hamba-Nya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Semua yang menjadi kebutuhan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia akal. Tidak mungkin akal berkata itu adalah perbuatan baik, kenapa kalau Islam tidak mengajarkan? Itu adalah hal yang perlu ditinggalkan, kenapa Islam tidak mengajarkan? Tidak mungkin. Karena Islam datang dengan penuh kesempurnaan. Dalil yang datang Al-Quran atau As-Sunnah semuanya adalah hak, semuanya sesuai dengan akal manusia, semuanya sesuai dengan fitrah manusia. Karena tidak ada suatu larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kecuali dibaliknya penuh dengan manfaat. Jangan sampai seseorang terjerumus pada perkara maksiat. Dan tidaklah ada larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kecuali baliknya adalah maslahat untuk hamba-Nya. المثال السادس ما جاء فيه هذا الدين العظيم من الجهاد الذي مقصوده دفع عدوان المعتدين وفتح قلوب العباد إلى هذا الدين القويم. فإن من الناس من كانوا يجرون إلى الجنة بالسلاسل، يعني أن الجهاد شرع لنشر دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الذي يستحق العبادة في هذه الأرض، فلذلك أمر الله جل وعلا بالجهاد. ولم يقصد بالجهاد جشع ولا طمع ولا أغراض نفسية. ومن أراد أن يعرف حقيقة الجهاد الذي أمر الله جل وعلا به فليرى جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، لا جهاد المزعوم الذي يزعمون أنه جهاد ثم يذهبون إلى بلدان ويشوهون الإسلام بأفعال هي منكرة وهي خارجة عن أوامر الله سبحانه وتعالى، فهي في الحقيقة لا تمت للإسلام ولا للمسلمين بصلة، بل هي من أفكار غير الإسلام يجب أن يشوه هذا الدين العظيم. Di antara kesempurnaan agama Islam, maka Islam ini datang dengan yang terbaik. Islam datang dengan berusaha untuk menolak suatu hal-hal yang munkar. Tentunya di hari kiamat, siapapun yang melakukan kezaliman, maka di sana ada balasannya. Tatkala kita berbicara berperang, maka Rasulullah SAW berperang. Tatkala kita berbicara sahabat, maka para sahabat Nabi pun mereka berperang. Mereka berperang dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Sungguh kita sebagai seorang muslim sangat sedih adanya sebagian orang yang mengatakan ini jihad, ini jihad, ini jihad. Padahal itu tidak jihad karena dia melakukan kezaliman kepada sesama muslim. Ada melakukan penghukuman atau hal-hal yang munkar di atas namakan Islam. Maka Islam sungguh jauh dari ini semuanya. المثال السابع من الأمثلة التي تدل على محاسن الإسلام ما جاءت فيه الشريعة العظيمة من إباحة البيوع والإيجارات والشركات وأنواع المعاملات، فقد جاءت الشريعة بإباحتها لما فيها من المصالح الدينية والدنيوية، وفسحت للعباد فسحا صلحت به أمورهم واستقامت به معايشهم. لكن شريعة الله سبحانه وتعالى اشترطت شروطا عظيمة تحقق هذه المصالح،
ونهت عن أشياء تفسد هذه المصالح وتحقق مفاسد نهت عنها الشريعة. فمن ذلك الرضا من الطرفين، فلا يصح البيع إلا إذا تراضوا الطرفين. وأيضا اشتمال العقود على العلم بالمعقود عليه والعلم بنوع العقد. ومنعت مما فيه ضرر كما ذكرنا، فمنعت من الظلم، ومنعت من الميسر، ومنعت من الربا، ومنعت من الجهالة، ومنعت من النجش، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها غشا للمسلمين. ومنعت من الغش في جميع أنواعه وجميع صوره، ومنعت من الخداع. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه يمحق الربا ويلغي الصدقات. فمن باع بيعا مشتمل لشروط التي امر الله به بارك الله له في بيعه، ومن باع بيعا فيه غش وخداع لم يبارك له في بيعه. Apabila rahmatullah, sungguh di antara kemuliaan keindahan agama Islam, dalam Islam kita diperkenankan untuk melakukan jual beli. Bahkan muamalah di sana pun juga dibaliknya. Tatkala kita hidup, maka jual beli tentunya senantiasa kita lakukan. Dan di dalam jual beli di sana ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Orang bisa menjual, orang bisa membeli, tiada lain kecuali agar kehidupan mereka bisa berlangsung dengan baik. Syariat Islamiyah, syariat Islam mengajarkan bagaimanakah ada di dalam jual beli. Ridha. Seorang penjual ridha, seorang pembeli juga ridha. Penjual mengetahui apa yang dia jual, pembeli mengetahui apa yang dia beli. Maka disinilah orang jual beli itu saling ridha, saling ridha. Tidak boleh di dalam jual beli ternyata di baliknya ada barang, ada khid'ah, ada sesuatu hal yang merugikan, ada sesuatu yang ada di dalam unsur jual beli tersebut ternyata ada unsur riba, ataukah seseorang tertipu dengan barang yang dia beli, ataukah di situ ada sesuatu hal yang kadang tersembunyi dan kita ada yang mengetahuinya, kadang kita ada yang tidak mengetahuinya. Allah menyebutkan yang Allahu riba, Allah Subhanahu wa taala meniadakan riba dan wayur bisadaqah, dan akan menambah mereka orang-orang yang senantiasa melakukan sedekah. Di antara bentuk jual beli yang diharamkan adalah bai' an-najis. Jualnya itu golong, golong itu bahasa Jawanya itu golong, bahasa Indonesia apa golong itu bai' najis. Seseorang yang menjual beli beliau berikan suatu, berarti kan saya berikan penjelasan. Baik, najis kan di dalam Islam tidak boleh. Najis itu apa? Maka sebelum saya berikan penjelasan apa itu najis, saya akan memberikan janji yang bisa menjawab. Silakan Mas. Baik, najis itu apa? Nanti kalau saya berikan jawaban nanti saja biar saya kasih soal. Apa Mas, baik najis itu? Orang jawab bilang tolong. Silakan, saya tahu. Baik, habis acara ini akan ada pertanyaan 3 untuk ikhwan, 3 untuk apa? Dan yang bisa jawab salah satu. Baik. Baik, adalah seseorang yang melakukan transaksi jual beli. Tapi ternyata ada seseorang yang datang dan menaikkan harga. Ternyata orang ini adalah teman dari penjual, teman dari penjual. Kalau muda, selimut, berapa Pak? 1 juta, 1 juta.
selimut gini kok 1 juta, oh ini mahal dari luar negeri. Ada yang nawar berapa? 500 ya, 5 ya. Ternyata ada yang datang. Berapa selimutnya? Ini nawar 500, untuk kamu 750, untuk kamu 750. Akhirnya gimana mas? Dia naikkan harga, tidak naikkan harga. Orang ini pengen untuk bisa dapat selimut tadi. Akhirnya sampailah harga berapa? Sama-sama 750.000. Teman yang datang lagi mengatakan aku berani 900. Nah ini padahal apa mas? Ternyata dia apa? Temannya. Bahasa Jawanya apa? Tolong. Indonesianya nggak tahu apa mas. Oke, ya, so kita. Namanya so kita. Baik betul. المثال الثاني مما يدل على محاسن هذا الدين العظيم ما جاءت به الشريعة من إباحة الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكر وغيرها، فكل طيب نافع فقد أباحته الشريعة، وكل ضار فقد منعت منه الشريعة. كما أن مثلا الزواج من طيبات لما فيه من الاستقرار ولما فيه من بقاء الجنس الإنساني يستمر. أيضا حتى الطلاق من محاسن الإسلام، الطلاق ضد الزواج من محاسن الإسلام، لأن الإنسان ربما لا يتلائم مع الزوجة الذي يتزوجها، المرأة لا يتزوجها لم يتلائم معها. فلو أن الله لم يبح الطلاق وكان الطلاق حراما لا اضطر أن يعيش معها طيلة حياته، أو المرأة لا تحب الرجل فتستمر معه طيلة حياته في ظلم وعيش. فمن يعني محاسن الإسلام أن الله أباح الطلاق إذا كان لا بد منه وكان لا يمكن العيش في هذه الحياة الزوجية. Ikhwan Allah, di antara kesempurnaan Islam Allah Subhanahu wa taala menghalalkan hal-hal yang baik. Allah menyebutkan qulu la thayyibati wa amalus salih. Makan yang baik dan beramalan yang baik. Beramalan yang saleh. Di antara bentuk sesuatu yang dihalalkan adalah makanan. Di antara hal-hal yang dihalalkan adalah berpakaian. Maka asal makanan semuanya adalah halal. Asal dari makanan itu semuanya adalah halal. Kecuali Allah Subhanahu wa taala larang. Semua di balik syariat ada manfaat. Contoh mudah adalah orang yang menikah. Ada yang belum nikah mas? Ada yang belum nikah atau masih banyak? Yang dilihat mengembangkan mukanya itu ya gitu. Di balik nikah maka di sana ada ketenangan jiwa. Di balik nikah maka di sana ada kesempurnaan di mana kehidupan ini akan berlangsung dengan baik karena akan muncul keturunan dan keturunan. Bahkan di balik pernikahan kok ternyata di sana ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Maka Islam memberikan jalan keluar. Apa itu? Disyariatkannya tolak. Sungguh tolak adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tapi tatkala hal tersebut harus terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah untuk mereka suami istri yang tidak cocok di dalam pernikahannya. Sungguh suatu hal yang berat suami istri di dalam kehidupannya saling gontok-gontokan. Di dalam pernikahannya senantiasa berselisih yang kadang membuat sesak nafas. المثال التاسع مما يدل على محاسن هذا الدين العظيم ما شرعه الله سبحانه وتعالى من الحقوق التي هي كلها خير وإحسان وعدل وقسط من الله جل وعلا. فمن ذلك حقوق الوالدين وهما أعظم حق بعد حق الله سبحانه وتعالى. الوالدان هما سبب وجودك في هذه الدنيا، فعليهما لك أو فلهما عليك حق عظيم جدا في الإحسان إليهما وبرهما وعدم العقوق والإحسان وإكرامهما وخفض الجناح لهما وغير ذلك.
وأيضا حقوق الأولاد، حقوق الأولاد تربيتهم التربية الصحيحة، التربية الإسلامية، تنشئتهم نشأة صالحة، والإنفاق عليهم ورعايتهم وبعدهم أو إبعادهم عن الشر، كل ذلك من حقهم عليه. كذلك حقوق الأقارب، أرحامك، عمتك، خالتك، عمك وخالك. كذلك حقوق الجيران من الحقوق التي رعتها هذه الشريعة العظيمة، حقوق الجيران والإحسان إليهم. بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. 3 أيمان يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والله لا يؤمن. فقال: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ومعنى بوائقه يعني مصائبه ومشاكله. تجد الجار دائما يتحين مصائب جاره. هذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيمان أنه لا يؤمن الإيمان الكامل. Ikhwan fillah, di antara kesempurnaan Islam yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Di antara hak dan kewajiban yang harus ditunaikan adalah hak seorang anak yang harus dia tunaikan kepada orang tuanya, yaitu untuk senantiasa memuliakan orang tua, memuliakan orang tua, untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik, berbaik kepada orang tua. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wafid lahuma janah. Saya tadi menyebutkan janah haduli. Kita teman-teman pernah lihat bagaimana ngerti burung kolibri ya? Burung kolibri, burung kecil, tatkala dia makan madu sari-sari dari pohon itu kan terbang. Subhanallah. Tatkala dia kasih makanan untuk anaknya, itu juga dalam keadaan terbang, sehingga anak juga tidak terinjak, anak tidak tersakiti. Allah mengungkapkan dengan wahfid lahuma janahal adzulli. Masyaallah. Disinilah seorang anak untuk senantiasa hormat kepada orang tua, tidak menyakiti orang tua. Berikutnya ayat yang harus ditunaikan pula kepada anak. Tadi anak kepada orang tua, sekarang orang tua kepada anak. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak dengan yang terbaik, memberikan makan makanan yang halal, memberikan petunjuk kepada mereka pendidikan yang baik, menyekolahkan kepada tempat-tempat Islami, memberikan arahan-arahan, jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Di antara hak yang harus terpenuhi pula yaitu hak terhadap tetangga. Hak terhadap tetangga. Rasulullah SAW bersumpah tidak akan beriman kepada Allah sampai 3 kali. Siapa mereka? Mereka yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan saudaranya. Maka masing-masing kita hendaknya berbuat baik terhadap tetangga. Termasuk hak yang harus kita tetapkan kepada saudara, sanak dan kerabat, paman kita, paman kita. Bahasa Arabnya am, hukuku al-aqarib. Am itu apa? Paman. Karena orang Indonesia tadi om. Ini am, ini apa? Om. Nama itu om. Kuna al-Arab tidak itu am. Indana om. Jadi om itu bahasa Arab tidak. Saudara ayah, saudara dari ayah itu namanya om. Kalau orang Arab saudara dari ibu itu namanya khal. Kalau perempuan khalah. Tapi di negeri kita sama. Paman, bibit, pakde, om, tante. Mahasiswa paling suka tante. Tante telur. Itu kita tante telur. Baik, betul sih. أيضا من حقوق حتى الأصحاب والعمال. الأصحاب مثلا من حقوقهم الوفاء لهم وحسن صحبتهم وحفظ سرهم. إذا أودعوك سرا لابد أن تحفظه.
العمال أن تعطي مثلا عامل حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ولا تظلمه ولا تكلفه فوق ما يستطيع، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عاملك إذا كان لديك عامل فإنك تلبسه مما تلبس وتؤكله مما تأكل ولا تكلفه ما لا يستطيع. كذلك حقوق الزوجين بعضهما لبعض، فالزوج له حق على زوجته والزوجة لها حق على زوجها. فالزوج مثلا حقه على زوجته أن تطيعه وأن لا تعصيه، بل إن طاعته أعظم حتى من طاعة والديها، وأن تحسن عشرته وأن تكتب سره وأن يعني تخدمه بالمعروف. أيضا الزوجة لها حق على زوجها أن يطعمها ويكسوها ويشتري لها الملابس وأن يعني يبسط إليه عشرتها كما قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن بالمعروف فيما تعارف عليه الناس. Ikhwan rahimahumullah, di antara hal yang harus terpenuhi tatkala kita hidup adalah hukuk terhadap rekan. Hak yang harus tertunaikan terhadap sesama. Bisa dengan teman, bisa dengan para karyawan-karyawati. Rasulullah SAW memberikan petunjuk tatkala kita memiliki pegawai, maka hendaknya berikanlah upah sebelum keringat mereka kering. Dan tidak boleh seorang yang memiliki karyawan atau pegawai memberikan beban lebih dibanding apa yang dia miliki, beban yang dia tidak mampu. Maka kalau kita memiliki karyawan, berikanlah makanan yang baik, berikanlah makanan yang baik. Jangan sampai kita memberikan kepada mereka kewajiban yang mereka tidak mampu untuk memikulnya. Tatkala kita berbicara hak dan kewajiban, maka di sana ada masalah zaujiyah, suami punya kewajiban, sebagaimana istri juga punya kewajiban. Apakah yang menjadi kewajiban seorang suami tatkala seorang laki-laki menikah? Rasulullah SAW memberikan petunjuk di dalam hadis. Rasulullah SAW menyebutkan antut'imaha idza ta'imta wa tatsuha idza tasaita. Anda wahai suami, sekiranya Anda sudah menikah, maka Anda punya kewajiban untuk memberikan makan kepada istri Anda jika Anda makan, memberikan pakaian untuk istri Anda jika Anda berpakaian. Wala tadribul wajha wala taqabbih. Seorang laki-laki tidak boleh jelek-jelekan istri, tidak boleh ngeceh istri, tidak boleh banding-bandingkan istri. Suami tidak boleh memukul wajah istri, tidak boleh memukul wajah istri. Rasul bersabda wala tajur bil fitri. Tatkala terjadi perselisihan, maka tidak boleh pisah raja kecuali di dalam rumah. Maka nasihat untuk ikhwas semua yang hadir di sini atau yang tidak hadir, jika kita memiliki masalah, maka masalah yang kita miliki hendaknya sebatas berada di dalam kamar. Sesudah keluar dari kamar, tidak ada yang boleh tahu. Tatkala ada yang tahu, maka disitulah awal mula perceraian. Tambahan dari saya tadi. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang istri, seorang perempuan jika sudah menikah, maka statusnya menjadi istri yang sah. Apakah yang menjadi kewajibannya? Seorang perempuan itu hendaknya dandan pada suami, mas. Sebagian perempuan dandan dandan. Kalau ada acara apa baru dandan. Kalau tidak ya pun dulu. Orang dandan deh. Asli saya ya seperti inilah. Jangan sampai perempuan tidak dandan. Rasulullah SAW menyebutkan tidak raih sahabat. Abdullah bin Abbas senantiasa tampil rapi. Kenapa? Karena beliau suka dandan. Kapan? Karena dia suka istrinya juga berdandan di depannya. Maka di sini perempuan itu hendaknya di depan suami dandan. Yang kedua, seorang perempuan memiliki kewajiban untuk taat kepada suami. Taat kepada suami. Seorang perempuan memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan suami, harta yang dia miliki, kehormatan suami juga harus
dijaga. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kalian oleh kaum laki-laki bermuasyarah zaujiyah dengan istri kalian dengan yang terbaik. المثال العاشر والأخير من محاسن الإسلام ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها حسب الجرائم، وذلك لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله جل وعلا أو حقوق الخلق من أعظم الظلم مما يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا أيضا، الدين والدنيا. فهذه الحدود أقيمت للردع عن هذه الزواجر، ولو أقيمت هذه الحدود لارتدع الناس عن كثير من الجرائم. فلو أقيم حد السرقة وفعلا إذا ثبتت السرقة بشروطها المعروفة قطع يد السارق لم يسرق في البلد أحد، ولو أقيم حد الزنا لم يتعدى أحد ويزني، وغيرها من الحدود الكثيرة التي جاءت بها الشريعة. وأيضا فإن هذه الحدود هي خير ممن أقيمت عليه، فإنها كفارة له. إذا أقيمت الحدود على الشخص فإنه تكفر ذنبه ولا يحاسب يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. لكن منبه كبير مهم جدا أن إقامة الحدود لا بد أن تكون لها شروط يعرفها العلماء، ليست فوضى. فالذين أقاموا الحدود وهم في الحقيقة يعني فوضى وشوهوا صورة الإسلام، فهؤلاء في الحقيقة لم يقيموا الحدود على ما أمر الله جل وعلا به. Ikhwan fillah, hadirin yang terakhir terkait dengan mahasin Islam, maka sungguh Islam telah datang untuk menjaga kehormatan, yaitu hal-hal yang terkait dengan kriminal harus ditunaikan. Mereka yang melakukan pelanggaran harus tetap diberikan apa yang menjadi batasan dan hukumannya. Saya memberikan penjelasan, mungkin seseorang melakukan kezaliman di dunia, maka kezaliman yang ada di dunia, maka disitulah akan ada balasannya. Dan Allah SWT memberikan syariat adanya iqamat al-hudud, pelaksanaan apa yang menjadi peraturan-peraturan yang ada di suatu negeri, yang di situ jika suatu negeri itu berhukum dengan hukum Islam, niscaya kemuliaan dan kedamaian akan didapat. Contoh mudah, siapapun orangnya jika melakukan pencurian, kok kemudian pencurian tersebut sudah sampai batas tertentu sehingga mewajibkan baginya untuk dipotong tangan, maka siapapun orang yang hidup di negeri tersebut mesti akan ngeri. Kenapa? Tangannya putus, sehingga orang akan melihat ini potong tangan menyebabkan dia putus tangannya karena dia melakukan pencurian. Maka orang yang ada di sekitarnya pun akan waspada dan hati-hati. Begitu juga orang yang melakukan perzinahan. Orang yang melakukan perzinahan sehingga telah ditetapkan di dalam Islam bahwa orang melakukan perzinahan yang kemudian mengakibatkan orang ini harus dirajam dan dia akan dilempari batu oleh banyak orang, maka akan damailah negeri tersebut. Kenapa? Orang yang melakukan perzinahan akan dihukum di depan halayak. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum ketetapan Islam semuanya ada. Dan dengan orang yang melakukan kemungkaran kemudian dilakukan hukuman di dunia, secara otomatis dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya memberikan petunjuk iqamatul hudud itu sesudah dimusyawarahkan dengan para ulama. Tidak boleh seseorang menjumpai saudaranya mencuri kemudian ditangkap langsung dipotong tangannya, menjumpai seorang berzina kemudian ditangkap langsung diberikan hukuman rame-rame. Tidak boleh. Yang hal-hal seperti ini yang bisa menyebabkan Islam itu tercemar. Sungguh Islam telah memberikan petunjuk dan memberikan patokan, dan yang memberikan hukuman adalah pemerintah yang syar'i. Tidak boleh seseorang kemudian langsung melakukan apa yang
dia miliki dari ilmu yang dia miliki langsung dengan semaunya sendiri. Karena Islam adalah agama yang penuh dengan keadilan dan pemerintah itu yang memberikan hukuman. تلك عشرة كاملة. Semoga صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. ya, semoga 10 ini menjadi penyempurna buat kita semuanya. Dan monggo silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak saya akan nanya. عندنا أسئلة 3 للرجال لكنها برفع اليد، 3 للنساء. هناك امرأة تسمع الإجابة، نسجل أسماء عندهم وتأتيهم الجوائز إن شاء الله الليلة يستلمونها من الشيخ. Baik, terkait dengan pertanyaan, insya Allah ada 3 pertanyaan untuk laki-laki, pertanyaan juga untuk kaum wanita, mbak-mbak. Nanti untuk ibu bertanya bisa ditulis. Baik. Nanti yang perempuan juga bisa memberikan jawaban, para jendela yang bisa mengaturnya. Insyaallah jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah dan hadiahnya menyusul. السؤال الأول للرجال. Ada yang mau siap ditanya silakan. Baik, mungkin silakan ada yang mau bertanya silakan. Tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian bercerai-berai. Terus kita sudah mempunyai kitab Allah, Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beberapa hadis. Tapi kenapa banyak dari kita kaum muslimin yang masih bercerai-berai, tidak berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa taala? Syukran jazakallahu khairan. نعم، سؤال جميل. وافتراقه الذي حصل بين المسلمين هو سنة الله الكونية، بمعنى أنه لا بد أن يكون في اختلاف حتى يجتهد المسلم في إصابة الحق، يبحث عن الحق حتى يصيب الحق. فلو لم يكن في افتراق ما كان هناك اجتهاد في إصابة الحق. وأيضا حتى نمتثل قول الله سبحانه وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فيرى من الذي يرد الشيء إلى الله ورسوله ومن الذي لا يرده إلى الله ورسوله. وأنا أضرب مثالا، وبالمثال يتضح المقال. فمثلا المسلمون الآن مختلفون مثلا بإقامة المولد النبوي، وبعض الناس يقول نقيم المولد النبوي وبعض الناس يقول لا نقيمه. فنرد هذا الشيء إلى الله ورسوله، فنرى هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل الله جل وعلا أمر بالمولد النبوي؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو فعله طيلة حياته 23 سنة فترة النبوة؟ هل أمر بها سنة من هذه السنين؟ كذلك أصحابه من بعده، هل أحد منهم أقام هذا المولد؟ فإذا لم يجد هذا الشيء فإننا نعرف أنه ليس من دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لإمام دار الهجرة: ما لم يكن يومئذ دين، يعني يوم الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون هذا اليوم دين. الذي ما كان دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن اليوم يكون دين. Subhanallah, saya memberikan suatu penjelasan bahwasanya iftirak itu kadang memang terjadi. Iftirak atau perselisihan itu kadang memang terjadi. Tapi ketahuilah bahwasanya kenapa perselisihan itu kok terjadi? Maka terjadinya perselisihan karena kadang orang jauh dari ilmu. Maka di sini saya memberikan penjelasan. Oleh karenanya, tatkala orang Muslim itu hidup, maka hendaknya senantiasa mencari kebenaran. Allah menyebutkan: wa inna
Sekiranya kalian berselisih, maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Saya memberikan contoh mudah. Contoh mudah yang barangkali bisa kami sampaikan. Apakah hukum perayaan Maulud? Maka saya memberikan gambaran dan jawaban yang mudah. Pertama, apakah ada di dalam Al-Quran atau tidak? Yang kedua, apakah Rasulullah SAW memberikan teladan atau tidak? Apakah orang-orang yang dikenal dengan orang-orang top, siapa mereka? Sahabat Nabi. Rasul menyebutkan bahwa Rasul qarni, sebaik-baik zaman adalah zaman siapa? Sahabat Nabi. Apakah ada di antara sahabat Nabi yang pernah merayakan perayaan Maulud Nabi? Maka sekiranya di Al-Quran tidak ada, di dalam Sunnah juga tidak ada, tindakan sahabat juga tidak pernah dijumpai, maka sebagai seorang muslim hendaknya tatkala beragama untuk senantiasa mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Imam Malik mengatakan, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka sempurna agama adalah suatu hal yang nikmat dan karunia. Imam Malik berkata, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, suatu ajaran, maka tidak mungkin itu menjadi ajaran di zaman kita. Jazakallahu. Baik, kita bacakan dari Jamaah Masjid Kabul SGM, datang dari pertanyaan, kita angkat yang WhatsApp dulu ya. Dan pesan singkat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya semoga Allah merahmati Syekh dan Ustaz Abdus Salam dan seluruh kaum muslimin di dunia ini. Kami ingin menanyakan, izin bertanya, kami seorang ibu yang sedang dilanda sedih karena memikirkan anaknya. Pertanyaannya, doa apa yang harus kami baca ini? Jazakallahu atas jawaban yang diberikan. الواجب على الوالدين أن يدعوا لأولادهم، فإن دعاء الوالدين لأولادهم لا يرد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب أيضا نصيحتهم وإرشادهم، وأن يخبر الناس الذين هو يحبهم، الولد يحبهم، أن ينصحوه. فمثلا لو كان يحب أباه أو عمه أو صديق له كان هذا الصديق جيد، فيخبره يقول تعال انصح ابني، كلمه، او امام المسجد يعني يكلمه. فان هذه الطرق مع الدعاء باذن الله سبب لتغيير الولد. Saya memberikan pengarahan terkait dengan pertanyaan. Maka yang pertama adalah yang terbaik seorang ibu atau seorang ayah yang memiliki anak untuk senantiasa mendoakan anaknya, Yang kedua adalah memberikan nasihat. Bisa nasihat tersebut kita mintakan dari seorang ustaz, seorang kiai, atau ke imam masjid yang kita kenal baik akhlaknya, maka kita mintakan kepada mereka untuk senantiasa mendoakan anaknya yang barangkali perlu didoakan. Demikian. Baik. Ada suatu doa Rasulullah SAW pernah memberikan petunjuk
wa hasin farja. Allahumma ya Allah, ighfir dzambahu, ampunilah dosa-dosanya. Wa tahhir qalbahu, sucikanlah hatinya. Wa hasin farjahu, dan jagalah kehormatannya. Baik, sebagai saya atas jawaban yang telah diberikan, kita kembali bacakan dari pesan singkat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, gimana kalau seorang suami ketahuan selingkuh dan kita sebagai istri sudah berprinsip dari awal sebelum menikah kalau diselingkuhi oleh suaminya akan mundur atau meminta untuk bercerai. Apakah permintaan cerai ini perbuatan istri itu salah? Mohon nasihatnya. Yang Ikhwan juga silakan ya, kalau bertanya dituliskan aja. Tulisan bisa agak sedikit besar ya. Ini tulisannya kecil, tulisannya kertasnya juga kecil. الطلاق ليس بيد الزوجة. لو تنازلت هي عن الزواج لا تملك الطلاق. الطلاق بيد الزوجة. والزوج الذي يزني الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أصر على الزنا ولم يتوب فلا يجوز أن تبقى معه، والواجب أن تطلب الطلاق يطلقها هو، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم الزانية سورة أنزلناها فرضناها وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون إلى قوله جل وعلا أن الزاني لا تحل للزاني والزاني لا يحل للزاني وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل يزني، والواجب أن تنصحه وتخوفه بأن الله جل وعلا وتخبره أن الزنا من أكبر الكبائر وسبب لدخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. فالذي لا يضمن ما بين لحييه وهو اللسان وما بين فرجيه وما بين فخذيه وهو الفرج لا يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول ابن عباس رضي الله عنه: يرتفع الإيمان عنه كأنه ظلة، يعني انظر يرتفع الإيمان أعظم ما نملكه بين جنبينا، يرتفع الإيمان كأنه ظلة. فالزنا من أعظم الذنوب خطرا. فالواجب على الزوج هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا الشيء وأن يبقى مع زوجته. Saya memberikan suatu jawaban. Seorang suami hendaknya bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang baik. Bagaimanakah jika seorang suami berzina? Maka saya memberikan suatu penjelasan. Sebaiknya istri memberikan nasihat kepada suami untuk tobat dan kembali kepada jalan yang benar, untuk tobat dan kembali kepada jalan yang benar. Dan disebutkan bahwasanya laki-laki berzina itu pasangannya adalah perempuan pezina. Perempuan pezina pasangannya adalah laki-laki pezina. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat lain, at-thayyibina at-thayyibah. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Maka kalau ada seorang suami melakukan perselingkuhan, maka hendaknya istri memberikan nasihat. Istri memberikan nasihat kepada suami. Yang kemudian saya memberikan suatu arahan. Hak untuk mencerai adalah hak
penjelasan. Di dalam hadis Rasul bersabda, tidaklah ada seorang laki-laki yang berzina kecuali dia tidak beriman. Maka yang dimaksud tidak beriman adalah imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Begitu juga yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu yang namanya dosa berbeda dengan maksiat. Dan orang yang beriman itu dia mendapatkan naungan. Dan di antara dosa besar adalah dosa seorang berzina. Nasallallahu. Baik, sebenarnya saya atas jawaban yang diberikan. Kita bacakan kembali. Sekarang kita bacakan dari jamaah Masjid Kampus UGM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengenalkan Islam kepada teman kita, maksudnya teman saya yang baru saja masuk Islam? Terkadang diri masih belum bisa menjadi contoh atau pribadi yang baik. Mohon nasihat dari Syekh. نصيحة أن تعلمه الدين الصحيح إذا كنت تعرف الدين الصحيح، أو ترشده بما يعلمه الدين الصحيح. فإن من نعمة الله على الذي يسلم حديثا أن يوفق لرجل يعلم دين الله جل وعلا دينا صحيحا، يعلمه الشيء الصحيح من الدين، وأن يرشده إرشاد طيبا ويكون من أهل السنة والجماعة، بحيث أنه يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يكون من الجماعات الذين يكفرون الناس ويفجرون الناس، ولا يكون من غيرهم من الجماعات التي عندهم بدع ومحدثات، بل يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. Saya memberikan suatu arahan, sekiranya kalau kita memiliki saudara atau teman yang baru masuk Islam, yang paling bagus adalah kita berikan ajaran kepadanya ajaran Islam yang benar. Kalau kita tidak mampu, maka sebaiknya bisa kita arahkan kepada seorang guru, seorang ustaz atau seorang ustazah yang kita kenal agamanya baik, dikenal juga orangnya baik, sehingga ustaz atau guru atau ustazah tersebut bisa mengarahkan kepada hal-hal yang sifatnya kebaikan. Jangan sampai kita membiarkannya sehingga ada kasihan buat orang tersebut, ternyata kemudian belajar kepada takfiri orang yang biasa mengkafirkan, ataukah belajar agama dari para pelaku bid'ah. Baik. Jazakallahu khairan Syekh atas jawaban yang diberikan. Kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Apa yang dimaksud dengan aib itu? Apakah setelah melihat takjub dan iri tanpa menyebut nama Allah tidak langsung terjadi? Apa bisa dijeda waktu dan aib itu terjadi? Mohon nasihat dari sini. نعم، العين هي حق، وحقيقتها أنها تتفاعل النفس الخبيثة، تكون نفس العائن نفس خبيثة، فتتفاعل مع النعمة التي تمطر على الشخص، فبقدر الله جل وعلا تصيبه هذا العين، وهي حق تصيب هذا العين، فربما بلد، ربما يعني أصابه شيء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما يموت من أمتي من العين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق، وأنها تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. فالعين حق وهي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يعني يعينونك، كادوا أن يعينون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله جل وعلا حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. Ikhwan Allah, saya memberikan lain itu adalah pengaruh jahat ataukah pengaruh buruk yang didapat oleh seseorang, bisa jadi karena perbuatan ataukah perkataan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, sungguh di antara hal yang paling banyak menyebabkan meninggalnya umatku adalah karena ain. Dan ain adalah hak dan disebutkan di dalam Al-Quran. Wa yakadu alladziina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adz-dzikr. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pernyataan bahwasanya ain itu adalah al-haq, dan tentunya ain juga atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Begitu juga tatkala Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nabi Yakub memiliki putra yang ganteng. Nabi Yusuf alaihissalam adalah ganteng. Dan Nabi Yusuf alaihissalam berasal dari negeri Kanaan bersama ayah dan saudara-saudaranya. Sampai suatu saat Nabi Yusuf tinggal di negeri Mesir. Ayahnya sangat sedih. Ayahnya sangat sedih. Apakah yang dilakukan oleh ayahnya? Maka ayahnya memberikan pernyataan kepada anaknya, wahai putra-putraku, idhabu fatahasas, carilah dan cari berita di manakah sebenarnya Yusuf itu berada. Apakah nasihat Yakub alaihissalam? Beliau berkata, la tadkhulu min babin wahidin fadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai putra-putraku, masuklah kalian ke negeri Mesir dari beberapa pintu. Jangan kalian masuk dari pintu yang sama. Yusuf alaihissalam ganteng, sudah barang tentu saudara-saudaranya ganteng. Yang itu akan bisa menyebabkan orang memuji, ngomong ganteng-ganteng kabeh. Insyaallah seperti yang hadir di partai ini. Masyaallah. Baik, selain saya ada jawaban yang diberikan. Ya. Nah, soal yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendatangkan kenikmatan saat beribadah